Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spiritual muda new. Kali ini saya akan melihat apa kira-kira ya. Oke, saya nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba ingin aja melihat orang yang sudah menyakiti perasaan dan hati zodiak si Gemini. Karena saya juga salah satu zodiak Gemini ya. Saya akan melihat sosok seseorang yang sudah menyakiti hati zodiak Gemini. Saya juga penasaran ini kira-kira dia sedang menerima karma apa ya, yang sudah menyakiti hati Gemini, yang sudah ngeghosting hati Gemini, yang sudah mengkhianati, menyakiti, dan yang sudah intinya orang ini nanti akan mendapatkan karma yang sesuai apa tidak ya. Oke, untuk orang yang sudah menyakiti hati Gemini, karma apa yang akan dia dapatkan? Kita langsung saja shuffle kartunya ya. Jika ini resonate untuk kalian, saya mohon dukungannya untuk channel ini supaya terus berkembang, dan saya juga terus semangat mengupload video-video readingan zodiak untuk kalian semua ya. Oke, langsung shuffle kartunya. Gemini. Karma orang yang sudah menyakiti hati Gemini. Bismillahirrahmanirrahim. Semesta tolong beri saya kartu untuk Gemini. Karma apa orang yang mendapatkan, karma apa yang sudah menyakiti hati Gemini, karma apa yang akan dia dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karma, kita bicara tentang karma. Oke, dua waru hitam. Sepertinya dia di sini sedang ada pendekatan dengan seseorang ya, yang saya lihat. Tapi di sini yang saya lihat dia tidak bisa bahagia, seperti dia mengalami masa-masa indah bersama Gemini. Yang saya lihat di sini dia tetap tidak merasakan kebahagiaan ya. Dia tetap tidak bisa melupakan seorang Gemini yang saya lihat di sini, karena ada dua ini sudah lambang menurut saya dia ragu dengan hatinya sendiri ya. Kita cari jawabannya di kartu tarot. Karma apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karma apakah yang diterima oleh orang yang sudah menyakiti hati Gemini? Bismillahirrahmanirrahim. Semesta tolong beri saya kartu. Karma apa yang akan didapat orang yang sudah mengghosting, menyakiti, dan mengkhianati Gemini? Sudah menyakiti hati Gemini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semesta tolong beri saya kartu. Oke, thank you. Di sini ada Page of Pentacles ya. Ini di kartunya tidak ada yang direkayasa ya teman-teman. Ini pure sudah terlihat dari awal. Ini kartu yang jatuh dan ini juga kartu yang jatuh, bukan pilihan saya dan juga bukan pilihan teman-teman ya. Kartunya dia menerima karma yang sudah menyakiti hati seorang Gemini ya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya ya. Dia tidak sebahagia ketika menjalin hubungan dengan Gemini. Dia di sini berperang dengan egonya ya. Dia berusaha pura-pura tersenyum di sini, padahal di sini hatinya sedang hancur ya. Di sini dia hatinya sedang hancur, tapi dia pura-pura tersenyum. Tapi kalau keadaan saat dia tidak ada orang di sekitarnya, dia di sini lemah tak berdaya. Dia hanya meratapi ya. Dia hanya meratapinya di sini. Dia orangnya itu gimana ya? Tidak mau terlihat lemah di hadapan orang yang saya lihat di sini. Dia berusaha melawan ya. Dia berusaha melawan pikirannya sebenarnya, melawan pikirannya.
Dia termenung, dia sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Tapi saya harus mengatakan pada diri saya kalau saya ini sudah move on dari Gemini. Tapi nyatanya di sini dia tidak bisa move on dari Gemini. Dia kesusahan untuk move on dari Gemini, ya. Yang saya lihat, dia akan menyesali di sini. Ada penyesalan, ya. Ada penyesalan yang dia rasakan di sini. Karena sudah menyakiti hati seorang Gemini, dia tidak merasakan kebahagiaan ketika bersama orang baru yang sekarang, ya. Dia mendapatkan karma sesuai hati Gemini. Hati yang sudah tersakiti, ya. Di sini nanti dia akan berusaha meyakinkan si Gemini lagi, ya. Dia akan kembali ke Gemini untuk meyakinkan rasanya si Gemini agar dia bisa kembali ke Gemini. Dia akan mempersembahkan keseriusannya di sini, ya. Tapi yang saya lihat si Gemini sudah mulai healing, ya. Ini ada Page of Pentacles. Gemini sudah bahagia. Walaupun si Gemini tidak apa atau belum, ya. Gemini belum mempunyai pasangan baru ataupun Gemini belum bisa menerima orang baru, tapi di sini dia sudah merasa healing, sudah merasa bahagia, sudah bisa merasa move on dari orang yang sudah menyakiti hati Gemini. Dia sudah tidak mau lagi berhubungan dengan orang yang sudah menyakiti hatinya. Di sini yang saya lihat. Di sini dia dengan kemenangannya, ya, di sebelah bunga, dia membawa koin di sini, 1 koin. Dan di sini lambangnya itu bunga itu kan harum, bunga itu seger, ya. Di sini berbunga-bunga, hatinya sedang bahagia, ya, dengan finansial yang dia miliki, ya. Ketika sudah tak bersama dengan orang yang sudah mengghostingnya, dia sudah mempunyai kehidupan baru, dia sudah mempunyai hati baru. Di sini yang saya lihat, dia sudah mulai bahagia dengan orang sekelilingnya yang membuatnya bahagia dan selalu berseri-seri setiap hari tersenyum. Yang saya lihat di sini sudah mulai finansial membaik, ya, si Gemini. Dan ketika si Gemini sudah merasakan healing, sudah merasakan bahagia dengan adanya apa, ya, kondisi yang sudah terlewatkan, mungkin buat si Gemini, buat apa diratapi terus-menerus. Biarkan karma yang berjalan, karena karma itu kita harus yakin, karma itu ada, ya. Karma baik, karma buruk, karma, ya, kalau kita percaya karma itu pasti ada, ya. Ada, dan kita harus yakin kalau karma itu ada. Di sini dia apa, ya, pada akhirnya nanti orang yang sudah menyakiti si Gemini ini, karena dia tidak merasakan kebahagiaan ketika dia menjalin hubungan dengan si Gemini, tapi di sini nanti dia, ya, akan melepas sama orang baru juga. Dia akan berusaha melupakan si Gemini, tapi dia di sini kasihannya dia itu dia lama akan mendapatkan orang baru lagi. Dia akan lama, dia di sini hanya berusaha menanti dan menunggu, ya. Lama dia akan mendapatkannya. Dan di sini dia juga terpuruk dengan finansialnya. Dia sudah lelah, ya, dengan sosok seseorang yang sudah meletakkan dagunya ke tongkatnya ini. Dia sudah lelah, capek gitu loh. Capek dia, kenapa saya seperti ini terus gitu. Karena ya karmanya gitu loh. Karma yang kamu dapat gitu, ya. Karma yang kamu dapat karena kamu sudah mengghosting banyak perempuan, ya, yang saya lihat. Bahkan si Gemini sudah tulus menyayangi orang ini, tapi orang ini kayak merasa dia itu sok ganteng, sok paling bener, sok paling baik gitu. Dia tidak melihat sisi ketulusannya si Gemini menerima dia apa adanya di sini. Tapi orang ini tidak merasa bersyukur memiliki Gemini, ya. Di sini ada titik lelah, ya. Sampai dia di sini menunggu seseorang lagi yang bisa menerima dia apa adanya. Tapi ini lama prosesnya. Dia nanti pasti akan mencari si Gemini lagi. Dia akan merasa kayak menyesali semuanya, permasalahan-permasalahan dengan si Gemini.
Tapi si Gemini di sini sudah merasa healing, dia sudah merasa bahagia dengan kesendiriannya. Walaupun orang ini mau meyakinkan si Gemini seperti apapun, dia di sini sudah tidak mau tahu lagi ya. Si Gemini intinya sudah bisa move on, sudah bisa healing dengan kesendiriannya. Apalagi finansialnya si Gemini sudah mulai bagus, membaik. Apalagi yang akan dicari gitu loh. Kalau masalah laki-laki baik di luar sana banyak. Terus kamu yang terlalu menyakiti hati saya selama ini, apakah kamu nggak pernah berpikir bahwa hati saya ini selama ini berusaha move on dari kamu itu susah loh, gitu loh ya. Susah, saya move on dari kamu itu susah. Dan ketika sekarang saya sudah mulai move on, saya sudah mulai healing, saya sudah merasa bahagia, berbunga-bunga hati saya. Kenapa kamu datang lagi? Hei, lo siapa gitu. Ya seperti itu kira-kira gambarannya teman-teman ya. Dia menerima karmanya, nanti dia di sini kebingungan ya. Dia di sini sebenarnya masih sayang dengan si Gemini, tapi dia berusaha menutupi hatinya karena ada orang yang datang. Ini dari orang masa lalu sih, yang datang kepada orang yang sudah menyakiti hati si Gemini ini. Dia ketika menjalin hubungan dengan si Gemini ini mungkin merasa tersakiti lah oleh perkataan si Gemini. Dia merasa si Gemini ini tidak pantas untuk dia, terus dia merasa tersakiti dan dia merasa lelah. Akhirnya di sini ada seseorang yang datang menawarkan hatinya, mulai berbincang-bincang lagi, bercerita-cerita tentang kehidupannya dulu sama dia ya. Dan di sini dia mungkin dia sudah merasa bahagia dengan adanya orang ini tadi, orang kedua ini tadi. Tapi kebahagiaannya itu hanya sesaat. Dia tidak bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya ketika dia ada bersama dengan Gemini, ya. Dia tidak bisa membohongi perasaan dia. Walaupun si Gemini orangnya ini cerewet, si Gemini ini orangnya keras kepala, tapi si Gemini ini mempunyai satu prinsip, sekali satu ya satu, sekali sayang sama orang itu ya sudah, orang itu saja, tidak ada lagi laki-laki lain atau perempuan lain yang ada dalam hati dan perasaan si Gemini ya. Tapi orang ini tidak pernah bersyukur memiliki si Gemini ya, sehingga dia memutuskan hubungannya dengan si Gemini dan dia mengghosting si Gemini, tarik ulur, dan sehingga si Gemini sudah merasa bosan, sudah merasa capek, ditarik ulur terus, dighosting terus ya, ngajak putus balikan seperti itu, sehingga si Gemini di sini sudah merasa, oh Tuhan, mungkin dia bukan pilihan saya, yang terbaik untuk saya, bukan yang terbaik untuk saya. Dan di sini dia pasrah, Tuhan, saya pasrahkan jodoh saya, rezeki saya kepadamu, karena saya yakin suatu saat pilihanmu adalah yang terbaik untuk saya. Oke, begitulah kira-kira ya. Si Gemini sudah merasa healing, sudah merasa bahagia dengan kesendiriannya. Biarlah orang ini menjalani karmanya ya. Oke, segitu saja readingan dari saya, Spiritual Muda New. Sampai jumpa kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Bye bye.